nih teman-teman ya, cerita-cerita mengenai bulan April ini banyak banget ya. Dari mulai yang indah-indah sampai yang gila-gila banget gitu ya. Banyak yang terjadi di bulan April ini. Apalagi buat kalian yang punya momen spesial ya di bulan April ini. Nah ya, ayo seperti biasanya kita ulas yuk ya. Apa sih langkah-langkah yang sebaiknya kita mulai lakukan buat ngadepin bulan April ini ya? Apa yang sebaiknya kita lakukan sehingga bulan April ini berlalu dengan baik ya, lebih indah daripada bulan-bulan sebelumnya, bahkan lebih baik yang kita lakukan ya. Kita baca per zodiak teman-teman ya, dan kali ini gilirannya teman-teman Scorpio, general reading ya. Dan untuk teman-teman yang menghendaki private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya, silahkan kontak ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Scorpio kita baca ayo ya, buat kamu ya di hari ini, di bulan ini ya, di bulan April ini. Kita akan buka 6 kartu ya teman-teman ya. Ini adalah kartu yang pertama, lalu ini adalah kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, kartu yang keenam, lalu ada yang ketujuh ya. Oke. Kita baca ya simbol dari kartu pertama dan kedua adalah ada apa nih? Ada apa nih? Simbol yang mana nih? Di bulan April ini ya teman-teman, ini adalah tentang yang pertama dan kedua ya. Ini ada satu simbol ya dari kartu pertama yang kedua ya. Ini adalah tentang kamu tuh mau kemana gitu kan, kamu mau melangkah kemana, tujuan yang akan kamu tuju tuh kayak gimana. Jangan sampai kamu bingung ya teman-teman ya. Ini ada kebingungan ya, ada kebingungan. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan pada saat ini kalian udah mulai susun nih ya, apa sih yang mau kamu lakukan gitu kan, mau melangkah kemana, apa yang mau kamu lakukan, tujuan yang mau kamu tuju. Jangan sampai ya kan hidupnya kalian tuh hanya mengumpulkan aja gitu kan, terus-terusan nyari duit aja gitu kan, fokusnya ke situ gitu. Tapi ya melupakan dan nggak menghargai prosesnya kamu sendiri ini ya, seperti itu. Jadi orang tuh hanya apa sekarang ini ya, semoga kalian enggak ya teman-teman ya. Jadi hanya fokus pada oke aku dapat berapa gitu kan. Tapi kalian melupakan gitu ya. Melupakan caranya kalian untuk mengumpulkan hal tersebut gitu. Jadi prosesnya itu enggak dihargai gitu ya. Oh iya ya, aku tuh sampai sekarang bisa punya gaji sekian dan aku bisa di perusahaan ini gitu kan, menjabat sebagai ini nih, perjalanannya tuh ternyata panjang ya gitu. Gini gitu. Jadi jangan hanya fokus ke oke, aku udah dapat segini nih, aku nanti bisa dapat berapa lagi ya gitu, jabatanku bisa nggak ya jadi segini lagi gitu ya. Jangan hanya begitu, kita nggak akan punya makna dalam hidupnya kita. Tapi ketika kita bisa menikmati hidup kita ya, step by stepnya kita benar-benar yang ngerti prosesnya kayak gimana ya, sehingga nantinya kita dapat berapapun ya, dan di posisi yang setinggi apapun kita bakalan bisa menghargai diri kita sendiri maupun menghargai orang lain juga. Nah ya kayak gitu tuh teman-teman ya. Oke ya, di bulan April ini belajar untuk menghargai proses ya, belajar juga buat menghargai hasil usahanya kamu ya, seberapapun yang bisa kamu hasilkan teman-teman. Lalu ada kartu yang ketiga dan keempat ya, ini simbol yang mengingatkan kita adalah tentang bahwa semua makhluk itu ya di dunia ini saling berhubungan ya. We are all connected ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita tuh nggak pernah sendirian sebenarnya. Kalaupun ya kita merasa sendirian, sebenarnya kita lupa bahwa diri kita tuh ada 24 jam seumur hidupnya kita nemenin kita sendiri. Alam semesta ini pun juga kayak begitu teman-teman ya. Ya, jadi percaya bahwa segala sesuatunya ini baik buat kita. Nah ini juga ada satu simbol juga ya teman-teman ya, di 34 ya, di kartu 34 ini ya, tentang dualitas ya, tentang kebaikan, tentang keburukan ya, hal kayak gitu. Jadi mesti belajar untuk menghargai, menerima dan menyeimbangkan, bahwa kalau misalkan kita nggak kenal yang namanya kejahatan ya, kita nggak tahu juga kebaikan itu kayak gimana. Kalau kita nggak pernah salah ya, kita nggak tahu yang benar itu kayak gimana. Nah hal-hal kayak gini juga mewarnai bulan April ya. Lalu ada kartu ke-5 dan ke-6 ya teman-teman. Ini ada simbol, ini adalah simbol mengenai hal-hal yang
kamu simpen ya, kamu simpen dalam dirinya kamu ya. Ini adalah tentang cerita-cerita ya di masa lalu, masa enak, masa nggak enaknya kamu ya. Kebanyakan dari kita ya, kalau misalkan kita bicara tentang masa lalu apalagi ya, banyakan yang pingin mengubur dalam-dalam gitu kan ya. Ya, seperti itu. Ada rahasia-rahasia yang pingin sebenarnya kamu share, kamu bagi ya, tapi somehow kamu urung karena mungkin banyak pertimbangan. Nah ini ya, bulan April ini juga diwarnai hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu ya. Mungkin selama ini kepingin kamu ya udah simpen aja, pendem aja gitu kan, tapi somehow kamu terusik dengan hal tersebut ya. Nah ini dia nih, cerita-cerita di bulan April ya. Sekarang kita akan lihat di kartu center ini ya, kartu tengah ini koneksinya dengan kartu yang lainnya di sekitarnya kartu ini ya. Kita coba lihat simbol-simbolnya ya teman-teman ya. Oke, ada simbol spider ya, dimana pikiran kita itu pastinya pikiran kita ya itu bisa cerminan dari apa yang terjadi dalam hidupnya kita. Cerminan dalam yang terjadi dalam hidupnya kita ya, ini sebenarnya adalah cerminan pikirannya kita seperti apa ya kan, kebalik-balik ya teman-teman ya. Pastinya ini bakalan mempengaruhi apa dan kayak gimana ya kehidupannya kita. Jadi ya kalau misalkan pikirannya kita banyak yang positif, terus habis gitu emosinya kita juga positif, perasaan kita yang positif, pastinya ya di masa depan ataupun masa sekarang kita jalani pastinya juga banyak hal-hal baik terjadi dalam kehidupannya kita. Tetapi ya kalau sedikit aja pikirannya kita oleng ya negatif, emosinya kita tambah negatif juga, perasaan plus negatif ya teman-teman, kebayang gak hal-hal kayak beruntun gitu ya, kayak gitu-gitu aja ya, hal-hal negatif pastinya. Nah ini dia teman-teman ya, hidup kita tergantung bagaimana cara kita mengelola pikiran kita, memanage emosi kita dan perasaannya kita, seperti itu. Jadi ayo ya, mumpung ini masih April nih teman-teman ya. Ayo, mumpung masih bisa dirubah teman-teman ya. Ntar kalau udah jadi September, Desember, tahunnya udah berubah ya kan ya, udah nggak bisa dirubah karena udah jadi masa lalu, right ya. Lalu ada juga tentang how ya, ini tentang jadi ada gambar simbol TV ya teman-teman ya. TV ini ada hal-hal yang kita habiskan selama ini, mungkin kita terlalu yang namanya sibuk banget ya, sibuknya di depan gadget maksudnya ya. Ya, sibuknya di depan komputer, di depan gadget, di depan barang-barang elektronik dan sebagainya gitu kan ya. Terus habis waktu buat hal-hal yang lain ya, buat kerja juga udah habis juga ya. Jadi untuk bulan April ini teman-teman ya, yuk pinter-pinter yuk untuk memanage waktunya kamu ya, memanage waktu kamu. Terus habis gitu juga nggak terlalu sibuk sama hal-hal yang pada akhirnya membuat interaksi kamu sama lingkungan sekitar kamu juga jadi berantakan juga ya, hal-hal seperti itu. Oke ya teman-teman, manfaatkan waktu dengan baik ya, manage waktunya dengan baik. Tentang bagaimana ya cara kita mengekspresikan perasaannya kita, tentunya ini berhubungan dengan orang-orang yang kita sayangi ya di sekitarnya kita ya teman-teman, yang dekat sama kita. Bisa jadi pasangan juga bisa, ataupun family ya kalau misalkan kalian masih jomblo ya. Ataupun sahabat, teman ya, seperti itu. Jadi mungkin aja kemarin-kemarin ya kalian secara emosional benar-benar jauh banget. Nah ini saat yang tepat teman-teman ya, untuk apa? Kalian belajar untuk mengekspresikan perasaan kalian, membangun kedekatan secara emosional juga ya sama mereka, dan membuat ya pasangannya kamu ataupun orang-orang yang dekat sama kamu ya itu merasa dicintai sama kamu ya. Ini barangkali kemarin-kemarin kamu sibuk banget ya, sibuk sama perasaan sendiri. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Lalu ada kalau misalkan kalian lihat di sini ada cat, waving cat ya. Ini ada potensi-potensi ya di bulan April ini, ada kejutan-kejutan yang menyenangkan ya, tentang orang baru yang mungkin tiba-tiba hadir dalam hidupnya kamu, ataupun ya mungkin orang lama gitu kan ya tiba-tiba nongol lagi gitu ya. Seperti itu. Ini bisa jadi keluarga juga ataupun orang baru ya yang nongol ya, kayak begitu, atau orang yang kita kenal ya, seperti itu. Dan sometimes perlu banget ya namanya menjalin silaturahmi ya sama orang yang selama ini dekat sama kita ya. Tadi sebelumnya juga ada simbol seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ayo lebih peduli lagi yuk sama orang-orang dekatnya kita ya teman-teman ya, sama orang dekat-dekatnya kita, keluarga ya teman-teman, sahabat ataupun siapapun ya. Tadi juga sebelumnya ada
ada simbol untuk bisa mendekatkan diri secara emosional juga ya. Oke, teman-teman, ada simbol apa lagi nih setelah setelah ini? Udah ya. Sekarang kita baca untuk kesehatan ya, kesehatan kamu di bulan April ini. Kesehatan kamu di bulan April ini ada, oke, coba kita lihat ada apa ya. Ada kalau dilihat dari ini ya teman-teman ya, simbol dari dua kartu ini ya, ini adalah tentang ngingetin kamu mengharmonikan hidup kamu gitu kan, membalance hidup kamu. Jadi memperbaiki kualitas hidupnya kamu dengan memperbaiki kualitas tidurnya kamu. Nah ya, ini mungkin beberapa saat ini banyak teman-teman yang kualitas tidurnya kurang bagus ya, walaupun mungkin selama ini mungkin tidurnya lama gitu ya. Tidur lama bukan jaminan tidur berkualitas loh ya teman-teman ya. Ada orang yang tidurnya lama banget gitu kan, tapi gelisah tidurnya. Nah ini tidurnya nggak berkualitas dong berarti ya. Ayo refleksikan ya dengan diri kamu saat ini. Cek apakah saat ini kamu merasa seperti apa dan kayak gimana ya. Kalau emang perlu ya lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu bisa jauh lebih semangat lagi ya. Dengan apa? Memperbaiki kualitas hidupnya kamu ya. Oke, ini buat kesehatan teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke keuangan dan pekerjaannya kamu ya di bulan April ini ya. Keuangan dan pekerjaannya, keuangan dan pekerjaan kamu. Coba kita lihat keuangan dan pekerjaan ini ada. Kalau misalkan dilihat dari kartu ini ada satu simbol teman-teman ya, dimana kita mesti belajar buat memberikan diri kita sendiri emosional yang baik ya di bulan April ini. Nah menyangkut pekerjaan ini teman-teman ya, habiskan waktu kamu dengan orang-orang yang bisa membuat diri kamu jauh lebih baik gitu kan. Jangan orang-orang yang kayak ngecengin kamu ya di kerjaan, menganggap kamu gak mampu, ataupun ya di depannya manis tapi di belakangnya ngomongnya wih ya luar biasa gitu banget ya teman-teman ya. Jadi ada kalanya ya kalau misalkan kita bersenggolan sedikit dengan orang-orang di sekitarnya kita, apalagi ini masa kerjaan ya. Nggak semua yang namanya rekan satu kerja ya itu punya pandangan atau seperti apa yang kita pikirkan ya. Dan kalaupun dalam pekerjaan yang penting ya kan jangan kebaperan. Yang penting kamu kerjanya selesai gitu kan, dan berkumpullah bersama dengan orang-orang yang memang yang satu visi lah ya sama kamu gitu. Jangan yang bikin baper, bikin emosi malah jadi kerjaannya malah jadi berantakan ya, seperti itu. Oke, ini buat kerjaan kamu ya teman-teman ya. Dan keuangan juga pastinya mengikuti kalau misalkan kita berkumpul dengan orang-orang yang juga mereka juga berpikir tentang pekerjaan dan ya fokus di sana, ya pastinya hasilnya juga bagus ya teman-teman ya. Karena seperti itulah ya, ternyata lingkungan juga mempengaruhi ya, lingkungan pergaulan kita juga akan mempengaruhi sebagaimana sih emosinya kita itu cerdas ya, kayak gitu. Oke ya teman-teman, kita bakalan baca juga untuk relationship ya. Relationship di bulan April ini ada simbol apa nih? Coba kita lihat ya di sini. Oh, ada ini adalah tentang simbol dimana kamu mau bangun apa sih sama dia dalam hidupnya kamu ya berdua ini ya, relationship gitu. Ini saatnya buat kalian berdua memulai sesuatu hal yang baru, memperkuat landasannya kalian ya. Artinya landasan ini adalah biar kokoh teman-teman ya. Ibaratnya kalau kita mau bangun rumah ya bener-bener pancangnya tuh kuat dulu. Jangan sampai nanti ketika kalian berhubungan lalu juga sudah berumah tangga, lalu pokoknya di satu hubungan yang bener-bener serius banget gitu ya, semuanya roboh seketika karena apa? Karena landasannya nggak kuat. Jadi ya teman-teman mantepin dirinya kamu ya di bulan April ini teman-teman ya. Apa sih yang kamu mau bangun sama dia gitu kan? Apa sih yang kalian mau tuju gitu kan? Jangan sampai nanti yang satu maunya ini, yang satu maunya itu gitu ya. Ya seperti itu ya teman-teman ya, ini untuk relationship. Sekarang kita bakalan baca saran buat kamu di bulan April ini ya, saran-saran buat kalian ya di bulan April ini ya. Kita bakalan lihat, kita ambil 3 kartu, ada meditation, ada innocence, dan juga ada goals ya. Ini adalah tentang bagaimana cara kita ya untuk melihat hidup kita sendiri itu seperti apa teman-teman ya. Hidup kita tentunya adalah tanggung jawab kita. Innocence ini adalah cerita-cerita mengenai kita yang selalu playing victim ya, nyalain orang lain, berlaku sebagai seorang korban gitu kan. Gara-gara dia nih aku kayak gini, gara-gara ini, gara-gara isi itu, gara-gara gitu ya. Ini kayak semacam kita mau melepaskan diri dari tanggung jawab bahwa ini adalah hidupnya kita dan
kita juga mesti yang namanya bertanggung jawab ya sama dirinya kita sendiri, itu seperti apa, hidup kita tuh kayak gimana teman-teman ya. Jangan sampai kita mempertanggungjawabkan dirinya kita ya, yang nanggung jawabin orang lain gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke ya, renungkan, refleksikan apa yang terjadi dalam hidupnya kita. Di bulan April ini adalah bulan yang bagus untuk kamu lebih tenang ya, merefleksikan apa yang terjadi dalam hidupnya kamu selama ini. Dan juga jangan terlalu terburu-buru. Kalau ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan dengan direnungkan terlebih dahulu, pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu. Dan juga tahu bulan ini apa sih yang mau kamu kerjakan, apa yang mau kamu raih, cita-cita apa yang kamu mau tuju ya, sehingga tahu. Dan nggak yang namanya ngejalanin hidup tuh cuman gitu-gitu aja gitu loh teman-teman ya, kayak nggak ada soulnya gitu, jadi cuman berdiri aja terus habis itu ya udah deh nyampe gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi punya tujuan ya teman-teman ya, punya tuju apa yang mau dituju, dan semangat buat meraih tujuan itu, dan berjalan dengan kaki sendiri, artinya jangan minjem kaki orang lain gitu ya. Jangan bergantung sama orang lain ya, kayak gitu. Oke ya teman-teman, nih buat bulan April, dan semoga bulan April buat kamu adalah bulan yang menyenangkan juga ya, dan bisa dilalui dengan senang hati juga ya. Untuk apapun dan bagaimanapun tetap semangat ngejalaninnya. Barengan sama Oracle Card Indonesia Channel. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.